Baik, hari ini saudara kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 19. Ya, Mazmur 19 kita akan baca sama-sama mulai dari ayat yang ke-10 ya. Mazmur 19 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini: Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ayat 12. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Iya, firman Tuhan berkata saudara di dalam Mazmur 19 ini sangat-sangat luar biasa ya. Mazmur ini ditulis oleh Daud saudara ya. Di mana lewat Mazmur ini dia menyatakan tentang kebesaran Tuhan dan kebesaran firman Tuhan ya. Lewat Mazmur 19 ini. Ayat yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata, ayat yang ke-10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ya, orang yang paling berbahagia di dalam hidup, di dalam dunia ini adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita pasti akan berbahagia saudara ya, percayalah. Karena orang yang hidup takut akan Tuhan itu, hidupnya itu bebas dari intimidasi dosa, dari tuduhan dan lain sebagainya. Ya, takut akan Tuhan itu hanya bisa dilihat ketika kita berada sendirian dan tidak ada siapa-siapa yang melihat hidup kita. Ya, apakah kita ini takut akan Tuhan atau kita ini hanya pakai topeng ya, karena banyak sekarang orang pakai topeng, bahkan dalam pelayanan pun pakai topeng. Kelihatannya wah melayani Tuhan, padahal saudara ya. Namun orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka tuh berjalan di dalam kesucian dan kekudusan. Makanya ayat ini berkata, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Ya, jadi orang yang hidup takut akan Tuhan itu tetap ada sampai selamanya, kekal di dalam Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, kata firman Tuhan ini. Ayat yang ke-11, ya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, peraturan Tuhan, dikatakan oleh Daud di sini lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Orang yang menyadari bahwa firman Tuhan, hukum Tuhan itu membawa kehidupan yang kekal, akan sangat-sangat mengerti. Makanya Daud bisa menuliskan ini. Dia berkata bahwa ya, hukum Tuhan itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Orang yang sudah mengecap ya kebenaran dan hukum-hukum Tuhan itu tidak akan menukarkan dengan apapun, sebab ya bagi kita yang sudah mengerti kebenaran, ya kebenaran itu, firman Tuhan itu nilainya jauh lebih berharga dari semua kekayaan. Iya saudara, ketika kita berpikir tentang hukum Tuhan, keputusan Tuhan atau perintah Tuhan, ya seringkali kita berpikir tentang peraturan-peraturan yang membuat kita ini tertekan, tidak bisa bersenang-senang. Bagi orang yang rohnya belum diperbaharui ya, mereka akan berkata bahwa aduh ikut Tuhan tuh enggak enak.
menuruti hukum Tuhan itu, aduh ya, sangat-sangat tidak enak. Kenapa? Kita disuruh hidup kudus, nggak boleh kedagingan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi bagi orang yang hatinya sudah dibaharui, rohnya sudah dibaharui, firman dan hukum-hukum Tuhan itu manis ya, seperti madu, bahkan seperti madu dari tetesan sarang lebah. Itu madunya asli tuh. Langsung netes dari sarang lebah, itu mahal dan manis. Ya, bahkan dia lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua sekalipun, kata Daud. Bagi orang yang sudah mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, melakukan hukum-hukum Tuhan itu baik dan indah. Ya, setiap hari, bahkan ya, kalau saya pribadi saudara ya, saya tuh setiap hari kalau lagi sendiri atau lagi merenung ya, saya tuh di hati itu, Tuhan, ya apa yang belum aku lakukan Tuhan. Kalau ada dari hukum-hukum-Mu, ingatkan aku Tuhan ya. Karena melakukan hukum Tuhan itu indah saudara. Ya, tapi bagi orang yang hidup belum dibaharui Tuhan, belum bertobat sungguh-sungguh, yaitu berat melakukan hukum Tuhan itu. Ya, Taurat Tuhan itu mengembalikan kekuatan bagi kita, membuat kita jadi bijaksana, mendatangkan sukacita bagi hati, bahkan memberikan wawasan dan hikmat. Bahkan hukum-hukum Tuhan itu memperingatkan kita, ya, serta memberi kita penghargaan. Ya, dan Taurat Tuhan itu adalah pedoman yang terang bagi jalan kita dan bukan rantai untuk tangan dan kaki kita. Taurat itu menunjuk ya pada bahaya untuk memperingatkan kita dan kemudian menunjuk kepada keberhasilan untuk menuntun hidup kita. Jadi firman Tuhan itu adalah jalan cahaya yang terang, yang baik dan yang terbaik bagi hidup kita di dunia ini. Jangan menganggap firman Tuhan itu sebagai rantai untuk mengikat kaki dan tangan kita sehingga kita tidak leluasa untuk melakukan dosa. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, dia akan dengan penuh sukacita melakukan hukum-hukum Tuhan. Ya, mengapa saudara? Ya, ayat 12 Daud menulis begini, lagi pula hamba-Mu ini diperingatkan oleh semua itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Nah, hari-hari ini banyak orang ingin dapat upah yang besar tapi tidak mau taat pada hukum Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, firman Tuhan itu, kata Daud, ya, memberi peringatan ya kepada hamba-Mu, dan orang yang berpegang pada firman dan hukum-hukum Tuhan itu mendapat upah yang besar. Jangan pernah bermimpi mendapat upah yang besar di hidup ini kalau kita tidak mau berpegang pada firman. Ya, jangan saudara, ya. Misalnya ada orang-orang itu yang mendapatkan uang tuh dari hasil mencuri, mengambil hak orang lain, tapi dia berkata itu berkat. Maaf saudara, ya, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, berkat yang sesungguhnya itu ya tentu didapat dari hasil yang benar, mentaati hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau kita dapat untung dari hasil nipu orang atau mencuri hak orang, itu bukan berkat namanya, itu engkau mengejar uang. Dan ingat, berkat yang engkau kejar dengan jalan seperti itu akan mendatangkan kutuk. Kenapa kita perlu bergaul dengan firman? Supaya kita ini diberikan wawasan yang benar, hikmat, pengetahuan. Ya, bahkan Daud berkata, dan firman Tuhan itulah yang memperingatkan aku, dan orang yang berpegang pada firman itu akan mendapat upah yang besar. Kalau hari ini kita mau dapat upah yang besar di hidup kita, ayo taat pada firman. Ayat 13, ya, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Mengapa kita perlu firman, bergaul dengan firman? Karena banyak orang Kristen, bahkan yang menyebut dirinya Kristen, bahkan dalam tanda kutip masih ada hamba Tuhan yang tidak ngerti kesesatan. Sehingga banyak orang hari-hari ini dipermainkan oleh ajaran-ajaran, oleh nubuatan-nubuatan palsu, oleh penglihatan-penglihatan dan lain sebagainya. Sehingga menjadi bingung.
Banyak yang datang bertanya kepada saya, Bu ini gimana Bu? Saya bilang kembali kepada firman, hidup dalam kekudusan, berjaga di dalam pertobatan. Selanjutnya ya tunggu waktu Tuhan. Jangan percaya dengan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya jangan saudara. Sehingga ketika kita mendengar penglihatan atau nubuatan kita menjadi ketakutan. Mau lari kemana? Ya di Pulau Jawa ini banyak yang mati. Apakah saya harus lari ke daerah Sulawesi atau lucu ya saudara. Yang namanya maut kalau datang mau saudara di Sulawesi, mau di Jawa, mau di Sumatera ya maut datang aja. Ya bagian kita tuh apa? Ayo hidup dalam kebenaran. Kapanpun kita dipanggil Tuhan ya kita siap karena kita sudah hidup dalam firman. Ya itu yang benar. Jangan terus jadi takut dengar gini, takut sampai mau lari dari Pulau Jawa mau kemana. Sorry saudara. Ayat ini Daud berkata, siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Ya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bagaimana kita bisa mengetahui kesesatan? Kita bisa dibebaskan dari apa yang tidak kita sadari waktu kita ini punya firman. Makanya orang Kristen harus kuat di dalam firman supaya tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat, tetapi menjadi percaya dan tidak tergoyahkan. Karena itu saudara, tetaplah pegang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah kita. Jangan biarkan sesuatu mempermainkan kita sehingga kita menjadi ragu, menjadi tidak percaya dan akhirnya goyah iman kita. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka kita akan melihat saudara firman itu akan memberikan pada kita upah yang besar. Orang yang berpegang pada firman akan menerima upah yang besar dalam hidupnya.